Kita lihat, Joy, teriakan itu terdengar nyaring di telinga semua orang. Joy mendengar namanya dipanggil, yang lain juga demikian, namun Pasco tersenyum saat mendengar suara itu. Joy menatap ke arah kerumunan, matanya tertuju pada dua orang wanita yang benar-benar dia rindukan. Dek, jantung Joy berdebar tak karuan saat melihat mama dan kakaknya Amel datang ke acara pernikahan itu. Mamanya tampak terlihat sehat dan segar meski terlihat jelas berat badannya turun dari yang sebelumnya. Mamanya tampak cantik dengan balutan kebaya modern yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Pasco jauh-jauh hari sebab dia ingin memberikan kejutan pada istrinya. Amelia, kakak perempuan Joy, dinyatakan sembuh setelah 2 bulan lebih menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Dukungan yang diberikan Joy dan Pasco memberikan semangat baru bagi Amel untuk bisa bangkit dari keterpurukannya selama ini. Amel sudah dalam keadaan stabil dan benar-benar sehat. Tak ada yang menyangka wanita itu akan kembali menjadi Amelia yang normal dan hidup dengan bahagia. Kabar kehamilan Joy ternyata memberikan semangat bagi Amel untuk bisa bangkit dari keterpurukannya selama ini. Meski di awal perawatan Amel tak memberi respon, ternyata apa yang dilakukan Joy dan Pasco mempengaruhi semangat wanita itu. Mereka berdua dijemput oleh anak buah Pasco dan dibawa ke rumah yang sudah disiapkan oleh Pasco untuk mereka tinggali di kota itu. Sudah seminggu mereka pindah ke Jakarta tanpa sepengetahuan Joy. Keduanya berjalan menghampiri Joy dengan senyuman sumringah. Mata Cindy dan Amel tampak berkaca-kaca, menatap Joy yang tampak sangat anggun. "Mama, Kak Amel," ucap Joy, air matanya tak terbendung lagi. Dia menatap suaminya selamanya dan tak percaya apa yang terjadi. David, Arnold, Joel dan Diana tersenyum. Mereka sudah tahu, hanya Joy yang tidak diberitahu tentang hal ini. "Apa ini kenyataan?" tanya wanita itu. "Kejutan untuk Mommy," ucap Pasco sambil mengusap punggung istrinya. Hiks, terima kasih," ucap Joy sambil menghamburkan pelukannya pada suaminya. Sayang, ayo temui mama dan kakak ipar," ucap Pasco. Joy mengangguk. Cindy dan Amel menghampiri Joy dan memeluk bumil cantik itu. "Joy, kami merindukanmu, nak," ucap Cindy sambil menangis. "Joy, kakak kangen Joy," lirik Amel. "Wah, mama, Kak Amel. Hiks, aku juga rindu kalian." Hiks, tangis Joy. Mereka bertiga benar-benar terharu sekaligus bahagia dengan apa yang terjadi saat ini. Semuanya benar-benar bahagia. Luna dan Mika sangat senang melihat Cindy kembali lagi seperti dulu, menjadi wanita yang lebih bersemangat meski suaminya telah berpulang. Acara itu berjalan dengan penuh haru dan tawa bahagia. Semuanya berjalan dengan sangat lancar. Keluarga mereka benar-benar keluarga idaman. Seandainya orang-orang di rumah seperti mereka, aku pasti tidak akan kabur dari rumah itu, ucap gadis berkacamata. Pelayan yang bertubrukan dengan hotel beberapa saat lalu. "Tunggu, bukannya nyonya itu wanita yang kemarin di kamar mandi?" "Wah, syukurlah dia baik-baik saja. Wanita gila itu benar-benar keterlaluan sampai melakukan hal keji seperti itu padanya," gumamnya lagi. "Hei, apa maksudmu?" Tiba-tiba seorang berbicara dari belakangnya tepat di telinganya. Siapa?" ucapnya dengan nada gugup. Matanya bertemu dengan mata seorang pria yang tak lain adalah pria yang bertubrukan dengan dirinya, bahkan memberikan buket bunga untuknya. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Arnold sambil menatap gadis itu dengan tatapan dingin dan datar. Seketika tubuh gadis itu membeku. Baru ini dia menemukan tatapan mata yang begitu dingin dan tajam benar-benar membuatnya merinding. "Yang mana?" gadis itu gugup. "Soal kamar mandi," ucap Arnold masih berada di posisi yang sangat dekat dengan gadis berkacamata itu. Itu, ada seorang wanita aneh yang menumpahkan air di atas lantai. Dia juga mengucapkan hal-hal aneh dan menargetkan Diandra. "Aku melihat kecelakaan itu beberapa waktu lalu, Tuan," ucapnya. Dia benar-benar gugup. Itu saja?" tanya Arnold masih dengan nada datar dan dingin. Iya, tetapi ada yang aneh," ucapnya pelan. "Aneh apanya?" tanya Arnold. Waktu Daddy," terdengar teriakan Edward yang menangis dari sisi ruangan dansa, sontak membuat Arnold terkejut dan menoleh ke sumber suara. "Maaf, kapan-kapan kita bicara," ucapnya langsung pergi meninggalkan wanita itu dengan wajah panik. "Daddy, sudah menikah ternyata." Kenapa aku seperti kecewa?" "Hai dasar kau ini Chelsea," ucapnya sambil menepuk keningnya sendiri.
Sementara itu, Outnell berlari mencari anaknya yang tadi dia tinggalkan asik bermain di dekat pohon-pohon hias yang disiapkan sebagai area bermain bagi tamu yang membawa anak mereka. Edward, ucapnya dengan nada khawatir. Daddy, Hicks. Edward berjalan sambil membawa mainan boneka anjing yang kepalanya terputus. Dia menangis sambil menghampiri dedinya, sementara itu ada beberapa anak yang menatapnya dengan tatapan tidak suka. Tentu mereka anak-anak orang kaya. Anak Daddy, ada apa sayang? Outnell langsung berjongkok di depan Edward. Dia mengusap wajah anaknya yang menangis. Daddy, maaf bonekanya putus. Hicks, tadi Edward mau main sama Malika tapi Malika bilang gak boleh karena Edward gak punya mommy. Wah, apa salah kalau Edward cuma punya Daddy? Hicks, ini boneka anjing yang dikasih Auntie Diana malah dipatahin sama mereka, Daddy. Ucap bocah kecil yang hampir menginjak usia 5 tahun itu. Begitu remuk hati Outnell saat mendengar apa yang dikatakan oleh putranya. Hati siapa yang tidak sakit jika diejek tak punya ibu? Apa salah kalau seseorang hanya memiliki seorang ibu atau seorang ayah saja? Hush, Edward gak salah sayang, Edward anak baik. Gak apa-apa, jangan dengar omongan mereka. Loh, ada apa ini? Kenapa anak saya menangis? Ucap seorang wanita yang menghampiri anaknya yang juga menangis di tempat bermain itu. Dia Auntie, anak yang tidak punya ibu itu penyebabnya. Ucap anak-anak yang bermain di sana menunjuk Edward. Apa? Pekik wanita itu sambil menatap Edward. Hei, kau anaknya sesian gila itu kan? Cuy, anak pungut kok bisa-bisanya masuk ke tempat ini? Anak pungut ya di tempat sampah dong, dasar anak tidak punya masa depan, ngapain masuk ke... Plak. Jaga omonganmu wanita sialan. Ucap seseorang yang tak lain adalah Ara yang melihat apa yang barusan terjadi. Dia lewat menyapa tamu bersama Joel, namun mata dan telinganya menyaksikan hal menyakitkan itu. Kenapa saya dipukul, Nona? Saya? Seharusnya Anda sadar atas kata-kata Anda. Pantas saja anak-anak di sini tidak punya moral. Orang tuanya saja tidak tahu cara berbicara yang benar. Tegas Joel. Maafkan saya, tapi saya hanya mengatakan Diam kau, sebelum kujahit mulut katamu itu. Pekik Outnell yang sontak membuat semua orang menatap ke arah mereka. Kau tidak tahu siapa aku kan? Ucap Outnell menyeringai. Aku akan memperpanjang masalah ini dan kita lihat anak siapa yang tidak punya masa depan. Ucap Outnell, dia tersenyum tetapi menyimpan makna dalam di balik senyuman menyeringai itu. Sudahlah Jo, Ra, kita biarkan saja. Ini acara bahagia. Ucap Outnell sambil menggendong putranya dengan hati yang hancur mendengar hinaan itu pada putranya. Joel dan Ara menatap Outnell. Mereka tahu kalau hati Outnell hancur berkeping-keping saat ini. Seringnya itu menyeramkan.